Ini definisi dari dewasa sebenarnya, guys. Gitu. Yes. Bisa berteman dengan masa lalu. Gue pernah dengar kalimat kalau misalnya kita tuh harus cari pasangan yang setara, ya kan? Pernah punya HTS lebih dari 2 nggak? Pernah, makanya gue balikan. Halo Kamers, welcome back to Telkom Podcast. Di episode kali ini, episode lagi spesial banget. Ini beneran spesial, nggak bohongan. Kenapa tuh? Karena spesial aja. Ih, kita kenalin dulu nggak sih? Boleh. Orang yang di sebelah kanan kita gitu kan. Boleh. Siapa nih, dengan siapa, dari mana? Sama statusnya jangan lupa ya. Status. Harus banget ya, karena saking spesialnya kali ini Sama harus Celia, mahasiswa ilmu komunikasi. Wow. Ya. Dipanggil siapa? statusnya apa? Sayang, enggak. Enggak dong. Enggak. Baru awal ya ini. Aku samping deh. Panggilnya Ichel. Statusnya apa, Chel? Status apa nih? Apa? Ini gue goreng ya di episode ini ya. Maksudnya sudah bekerja atau belum? Masih. Gitu. Oh, mahasiswa. Status KTP-nya Kalau di apa? KTP-nya belum kawin. Belum kawin. Bener kan? Iya kan? Oke. Oke. Jadi apa nih? Itu spesialnya. Spesialnya. Special guest ya? Iya, special guest aja. Ternyata ada Ishal. Yes. Kalau nggak Isya aja. Ichel Ichel. itu pakai ISYXEL atau Jangan Isya dong. Memang kayak trauma ya? Kok bahas-bahas jokes internal sih? Mending cukup ya. Cukup. gue di sini apa fungsinya? Dan sekarang kita kenalan Oke. dulu sama background yang di belakang ini. Ayo, boleh kenalan Enggak dulu. ya? Oh baru. Baru. Saking Dipasang. spesial nih ya, Hmm. saking spesialnya. Baru dipasang Oke, ini. oke. Terus ini juga spesial karena ternyata kayaknya ini episode terakhir di season 1. Benar. Iya benar. Episode 9. Di closingnya pakai trio cewek cantik. Oh boleh flexing Self kayak claim gitu. ini ya. Boleh. Ntar jijik gak sih? Enggak, tapi Enggak ya? cewek cantik. Bener-bener. Kan semua cewek cantik. Bener-bener. Jadi gini aja deh. Kan ini udah kenal ya kita. Ini juga udah kenal apalagi kan. Sorry ya. Oh iya iya nggak apa-apa. Kita langsung ke the point aja gimana? Bener, Apa boleh, sih apa boleh. emang? Jadi kita mau ngapain? Hari ini, episode kali ini kita bakal bahas tentang relationship. Lagi. Beneran gue goreng gue. Karena di episode sebelumnya gue bahas tentang relation, akhirnya gue ditaruh di episode Single ini juga relationship. sama kreatif Oh ya. jadi lo emang spesial Bener. khas relation. Kita Kan ini udah- sepuhnya. Kan gue juga udah minta si special program sama kreatif. Apa tuh? Oh di Special episode program ini. Paket cinta. Enggak, gue bikin program sendiri nanti. Tolong dia kreatif di headline. Ya boleh. Dan jadi kita bahas relationship. Oke. Apa sih yang mau dibahas? Relationship. Semuanya dong. Oh, Kita goreng. Oke, Kau. boleh. Kita goreng. Aduh gue boleh udah. Boleh, Ini boleh, baru boleh. dikuliti, baru dikuliti. Ini baru dikuliti. Serem ya. Nanti di pertengahan pembahasan baru kita goreng-goreng gitu. Gak sama kita mulai aja nggak sih? Boleh, Baru harus kali ini. kita mulai. Kita gimana hubungan sama si itu? Ya alhamdulillah berjalan lancar ya, baik-baik aja Udah ada meskipun rencana nikah? udah, Bismillah ya. Oh iya. Baru semester berapa? Belum dong. Baru semester berapa? Dua. Sabar Belum. ya, sabar. Itu pelan-pelan aja gitu meskipun lagi agak struggle mendaki gunung turunin lembah, nggak apa-apa sih. Tapi itu Oh pendaki emang- cowok. kayaknya sih mendaki hati gue ya kayak. Enggak ya gitu. Terus meskipun ada banyak tantangan dan hambatan karena kita jalani bareng-bareng, jadi kan Oh iya. Iya dong. Apa sih cowok sejurusan? iya dong. Sekelas. Satu sesi aja. Iya. Oh, kom 1, kom 2 lo kom 1. Betul. Dan gue kena, gue juga satu baru kita jadi kayak kadang tuh ngeliat mereka Oh, berdua jadi- tuh kayak Udah dong, jangan goreng gue kayak gini. apa deh? Bentar dia. Enggak dong. Enggak dong. Temboknya Temboknya tinggi tinggi, iman ya. bro, harus Temboknya seiman. tinggi. Oh iya benar. Betul. Ya. Mm. Kristen boy. Emang lo sampai dari episode sebelumnya sampai sekarang belum dapet juga yang lo kejar itu? Apa ya? Oh bukannya yang itu ya? Yang mana? Oh enggak ya. Enggak jadi ya. Yang mana sih? Gimana? Udah dong, Udah gak ada. ngerti nih jokes internal lagi. Maaf ya, maaf ya. Jokes internal lagi. Kalau lo gimana, Shell? Apa nih? Kan kita dari tadi udah bahas tentang hubungan ya. Jadi kalau lo sendiri gimana gitu lo maksudnya? Apanya? Saat ini sedang taken atau belum? Lagi Atau ada yang mau Atau- dicari gitu apa yang mau lagi di Atau
Enggak sih, gue nggak taken kayak ya udah biasa aja. Biasa Gue aja. mahasiswa. HTS. Independent woman. Enggak juga Enggak juga. HTS ya. Independent woman ya? Iya. Independen. Maksudnya itu sebenarnya independen ini sebenarnya kata sopan ya dari jomblo. Atau gimana? Kayaknya Kata sopan. Kata sopan. Enggak ya. Enggak kayaknya ya. Karena independent woman ini kan kita nggak melulu soal relationship. Betul. Kayaknya kalau orang punya cowok juga orang bisa independent woman. Bener banget. betul banget. Bener. Kayak gue ya. Iya. Self-claim lagi. Self-claim. Gak Kayaknya boleh ya? emang lu pakar cinta beneran. Aduh, udah deh. Confident nih kayaknya. Nah, karena kebetulan kita nih kan pacarannya cowoknya satu jurusan nih, Mbak. Ya kan, satu jurusan, satu kelas, satu sesi. Iya lu lengkap banget lu cimok dalam kelas ya. Jadi kayak Ya. dosen lagi ngajar lu bucin. Enggak sih, Gue enggak bilang boleh Pak, gitu ya. Pak, nggak Bu boleh nih gitu Bu, ya. nih, Cepuin. Iya, Cepuin. bucin di kelas tapi nih nggak bucinnya, mau. tapi bucinnya yang belajar bareng gitu. Kan itu positif nggak sih? Kecuali kalau misalnya bucinnya tuh kayak di kelas nge-game kayak gitu, padahal ada dosen ngerjain itu bukan gua sih. Bukan lo, kayak alhamdulillah ya. Berarti alhamdulillah banget. berarti lo seneng dong dapet cowok yang satu jurusan sama lo gitu, satu sesi gitu. Kalau gua tim pro sih tentang ini. Karena Pro. karena selagi kita bisa ngambil hal positifnya ya, Iya. kayak misalnya kita jadiin dia support system, kayak akhirnya kita berangkat kuliah bisa bareng, apalagi satu sesi gitu kan ya, jadi kita bisa kalau misalnya dia malas kuliah kita omelin gitu, gitu. Jadi sebagai penyemangat juga sih, akhirnya kita jarang bolos gitu, bahkan hampir Karena ketemu ayam pas iya, karena kelas. itu salah satu semangat juga kan, kayak kita Iya berangkat sih. bareng, kayak Iya. gitu berangkat bareng. Kadang nanti di jalan kesini hahihi sebelum akhirnya di kelas ngantuk gitu ya misalnya. Jadi gue makanya gue tim yang pro meskipun di tengah perdebatan kontra dengan. Iya tuh. Iya kan? Bener kan, kalau misalkan lo ribut gitu, temen-temen lo nggak tahu emang. Maksudnya, berarti dia tipe relationship yang dewasa, guys. Boleh nggak saya keluar dari sini aja ya? Gue juga kok. Ada yang sih, sekarang karena- tinggalin Tita sendiri. Karena ya buat apa orang-orang tahu tentang masalah yang terjadi Iya, di tapi rumah kita. gini gitu. maksudnya kadang kan kalau berantem yang cewek kayak kelihatan gitu loh Kelihatan ekspresinya, banget, kan kayak tahu bad mood terus kayak ayam lo kayak "Kamu kenapa Emang, gitu. tapi nggak tahu Iya, ya, kan? tapi nggak tahu ya. Meskipun itu tuh terjadi, tapi giliran gua udah ketemu dia, itu tuh kayak hilang gitu Oh, aja loh. Iya, kenapa ya? Itu Ada yang bisa kalau menjelaskan? kelemahan Tita ya kayaknya. Iya sih kayaknya. Jadi tadi waktu berangkat gue kayak, pokoknya gue mau cuek, gue nggak mau kayak yang biasanya gue have fun kalau ketemu dia. Tapi giliran ketemu, soalnya kan dia kan orangnya receh banget ya. Jadi Oh, sekali receh. dia Cowoknya. ngejokes tuh gue kayak yang wah ini Ketawa. orang nih kayak gitu. Jadi gue udah deh gitu. Tapi emang kalian ngomong-ngomong kayak gini pro atau kontra sama pacaran sejurusan? Gue pro sih, pro apa? Gue pro. Bukan di ICW satu jurusan juga. Itu udah kemarin. Udah sih. kemarin ya. Kan Ini kayaknya gue nyesel deh kan dari tadi kan ya. dari tadi kan udah dengerin gue yang masih dalam hubungan. Kalau dari sudut pandang yang sudah gitu loh. yang Gimana sudah ya, sudah berarti ya? telah ya. Mesti gimana sih kan? Sedangkan kita seprodi sejurusan itu yang mana bakalan ketemu dong setiap hari. Iya, terus ya kan? kayak kalau tiap hari ketemu tuh kayak bakal bosan, nanti enggak juga dong. berkurang. Sebenarnya gitu. pro kontranya itu tergantung orangnya. Benar. Kalau misalkan lo ketemu orang yang kayak suportif atau kayak oke aja, lo bakal ya udah. Kalau gue memisahkan antara apa sih gue kayak profesional. Nggak apa-apa. Kalau gue memisahkan antara HMJ Ya. atau perkuliahan sama urusan percintaan gue juga bertemanan. Jadi kayak pun gue berantem atau apapun ya udah itu udah lingkup hubungan kita. Ketika dia di kelas atau di HMJ ya udah itu udah urusan lain gitu loh. Jadi mau lo berantem mau sebad-badan sebacok-bacokan bacok-bacokan ya. Jadi kayak pun lo gak enak rasa nih sama nih orang kalau udah ke dunia lain di luar percintaan itu kayak maksudnya kalau udah ke kayak perkuliahan kelas gitu kan ya udahlah kita profesional aja. Profesional aja. Kan ya. Bener-bener. Tapi sejauh ini sama yang lalu itu setelah maksudnya setelah usai itu hubungannya masih baik-baik aja, Baik-baik aja dong. tetap profesional ya di bayi. Karena alhamdulillah nggak ada problem yang gimana sih, cuman kayak udah nggak klik aja jadi kayak Oke. masih biasa aja. Temenan kan? Temenan. Temenan. Aman. Ini definisi dari dewasa sebenarnya. Yes, gitu. Yes.
bisa berteman dengan masa lalu. Keren juga Isyalnya. Kok gue cringe ya? Enggak dong. Ya, lanjut. Enggak. Lanjut, Grace. Tadi kan lu bilang cowok lo suka yang kayak ngejokes lucu gitu ya. Berarti cowok lo ini termasuk humoris ya? Humoris. Friendly nggak? Friendly Karena sepaket gak sih? Iya, humoris pasti friendly. Kalau dulu waktu zaman gue ngedeketin dia, Oh jadi sabar satu-satu. Aduh, Maksudnya jangan gue ngedeketin dia ya. Iya. Dia tuh cukup friendly sama orang, kayak yang ya biasa lah ya cowok welcome, sering welcome. ngejokes tuh kayak cewek mana sih yang kadang tuh suka lucu banget nih Iya, cewek bener-bener. gitu. Terus ya ada beberapa cewek yang mungkin gue ngerasa lagi dekat sama dia kayak gitu. Tapi ya karena gue orangnya nggak bisa ya kalau misalnya orang yang gue incer nih nggak gue dapat gitu. Jadi gue kejar deh Iya, gitu. berarti lo tipe ambisius ya. Jadi kalau misalnya dia apa sih friendly tapi bukan yang friendly banget gitu enggak sih. Oke, Apalagi oke. setelah menjalin hubungan gitu dia mengurangi sih intensitas. boundaries. Betul. Emang kalian nggak gimana kalau soal cowok friendly? Kalau dulu tuh dari tadi gue mulai jawab. Takut kegoreng. Enggak. Dia lagi nyari jawaban. Nyari jawaban. Oke lah. Nyontek biar aman. Oke. Sebenernya cowok friendly kayak agak SOS di gue ya. Kenapa? Soalnya kalau cowok friendly tuh kayak nggak mau. Oh enggak sih, bener. Iya. Sebenarnya sih kayak misalkan ya kalau ditanya tipe cowok lo tuh gimana sih, tipe cowok gue tuh lebih baik maunya cuek-cuek gitu sih. Oh, tipe-tipe yang oh ini beneran anak RP nih, gila. Udah stop dong Standarnya standarnya dia Enggak dong ya. based on RP. Enggak dong ya. dan gitu dong. Oh iya, sorry. Yang kalau ngetik ianya 2, A-nya 2 atau 1? Nggak ada aja. Itu bukan cuek sih Itu bukan sebenarnya. KTS, bukan option lagi loh. Tapi dia nggak suka sama gue berarti. Oh iya. Oke, berarti itulah kalau misalnya cowok friendly itu menurut lo kayak gitu ya. Tapi suka juga sih sebenarnya sama cowok friendly. Dia bisa bersosialisasi. Iya. Itu nggak sih? Tapi kadang tuh kita tuh seneng gak sih kalau pasangan kita tuh dikenal sama orang? Nah, Iya kan? Jadi kayak Misalnya gue punya cowok sosialisasi nih, Bener. dan online. Bener. Tapi bukan friendly yang Makanya Gimana? definisi friendly lo orang kayak gimana? Itu dia. tergantung friendly ya. Sudut Iya. pandang kita sih Tapi sebenarnya. sebenarnya kalau friendly yang kita artiin secara harfiah gitu, kan berarti kayak dia kemana-mana, bukan sasimo juga sih, Iya, tapi enggak. kayak dia akrab kemana-mana. Udah akrab, iya betul. Extrovert lah istilahnya. Cuman kayak gue kayaknya setuju sama Grace sih, kayak agak SOS karena apalagi di hubungan ya. Tapi kalau kayak di kerja atau di kuliah kayaknya oke lah, lo butuh lo bersosialisasi. Cuman lo harus tahu boundaries gitu, Betul, nggak sih, betul, kayak betul. batasan-batasan karena kan pasti ada ya. Kayak tadi contohnya cowok lo gitu kan, ketika udah pacaran sama lo, dia tahu boundaries. Mungkin Benar. itu definisi friendly yang gua setuju gitu. Iya benar sih. Karena mungkin juga kita melarang dia nggak berteman, Betul, kayak iya. toxic banget. Benar. Justru gue sangat kontra dengan hubungan yang mana kita tuh saling Iya, membatasi iya, kayak interaksi interaksi gue sama cowok lain, Benar, interaksi benar. dia sama cowok lain, asal kita tuh ya masih dalam batas teman Iya. ya. Gitu. Intinya kayak kalau disangkar banget gitu ya, Betul. kayak refleks juga gitu. Cuman Itu jahat sih, sumpah. Itu jahat banget kayak gitu. iya. Jangan ya guys. Sangat membatasi banget kan. Iya, bahkan juga belum nikah, belum Betul. pacaran. Kita Betul. punya hobi dan punya apapun itu masing-masing kan. Bener. Dan ini gue pernah dengar kalimat kalau misalnya kita tuh harus cari pasangan yang setara, ya kan? Itu tuh sebenarnya definisi dari setara tuh bukan cuma pasangan perasaannya doang loh, tapi juga gimana sih kita tuh menyetarakan kegiatan dan aktivitas kita. Biar sibuknya kita nggak jadi pengganggu buat dia, dan kesepian kita pun nggak akan jadi pengganggu juga buat dia. Jadi sebenarnya membangun relasi dengan berteman itu tuh nggak apa-apa, tapi friendly-nya dalam tanda kutip ya, bukan yang kayak yang SOS itu tadi. Iya, gitu. iya. Jadi asal pasangan kita dan kita tahu batasan, friendly itu masih lampu hijau lah ya. Lampu hijau. Oke. Apa nih? Tadi Isang denger gak sih? Apa? Kalau dia yang ngedeketin duluan.
Iya, gue juga kaget jadi lo. Jadi oke, jadi kalau kita definisi di sini berarti lo first move nih. Iya. Oh, jarang enggak. cewek Gue first move. mau sebelum gue cerita gue mau denger dulu, maksud gue kayak emang kenapa sih menurut kalian tuh seorang cewek yang first move itu kenapa gitu? Gue tim first move sebenarnya. Tuh kan. Kalau lo Cel gimana? Gue nggak tahu ya gue bakal tim first move apa gimana. Cuman selama ini kayak gue belum pernah. Jadi mungkin kalau Kak Wen boleh lah gue first move. Nggak yang bercanda. Nggak, maksud gue first move di sini tuh lo yang ngechatin duluan atau lo duluan yang kayak ngasih sinyal kalau lo interest ke cowok itu. Ya semuanya. Semuanya. Apa ya? Kayak ngasih sinyal juga iya. Kalau gue tuh lebih ke gue kan tipe cewek yang kalau gue suka sama orang gue tuh nggak langsung ngomong ke dia loh, tapi gue bakal ngomong ke seluruh dunia sampai seluruh dunia tuh ngasih tahu ke dia. Jadi dia tuh nggak tahu dari gue gitu. Kalau lo nggak deg-degan gitu? Enggak sih sebenarnya. Enggak ya. Karena emang cukup dia kayak gitu ya. Terus kan kebetulan waktu posisinya gue suka sama cowok gue tuh cowok gue juga lagi disukai sama orang gitu loh. Jadi gue tuh nggak mau orang yang gue suka diambil orang dong. Jadi gue first move deh. Gue bilang kalau misalnya gue suka sama dia gitu. Tapi oke aja sih kalau confess ya nggak sih kayak gue suka nih sama lo gitu. Cuman nih bukan nih tadi lu tanya ya kenapa sih kok orang-orang ngelihat cewek first move kayak aneh bukan Ya, masih ambigu gitu loh, masih hal baru. Tapi kalau gue pribadi ya itu lebih kayak kaget karena jarang cewek yang mau first move gitu. Tapi sebenarnya oke aja sih kalau cuman lo confess gitu kan kayak gue suka nih sama lo. Kayak it means lo berarti kan berani nih gitu kan dan lo tahu apa yang lo mau tuh kan. Daripada telat kan contohnya tiba-tiba ya itu sebenarnya dia. gue SMP suka sama lo kayak kan lo ngomong itu dari dulu. Ya itu kan dia. nyesel kan ujung-ujungnya. Karena kan emang gue kan cukup mendapatkan banyak cerita dari lingkungan di sekitar gue kan kayak gue nyesel deh gue gak ngomong suka sama dia dan gue gak mau mengalami hal itu gitu loh. Jadi gue tuh mikir kayak resiko dari kita confess itu kan cuma ada dua ya, ditolak atau nggak diterima. Itu aja gak sih? Masa bisa pergi? Kan lo confess bukan lo nembak. Iya, makanya maksudnya kayak ya udah diterima nanti aja gitu loh. Bad sinyal. Oh iya, good sinyal atau bad sinyal gitu. Jadi begitu gue confess, maksud gue tuh kayak ya udah gue mau confess aja, biarin aja lo perasaan gue di melayang kayak gitu. Tapi setelah gue confess ternyata cowok gue tuh malah kayak open gitu loh ke gue dan dia lebih ngejar gue kayak gitu. Oh jadi ini balik ini nggak sih? she fell She fell first, he fell harder. Iya, betul. Ya pikir gitu lah ya. Betul lah, betul. Kayaknya Lucu ya, lucu. cowok malu gak ya gue ngomongin kayak gini di depan commerce? Terus ya nanti cowoknya Tita tolong dengerin ya sebelum tidur kalau lo ngasih call nama Tita lo dengerin telepon podcast ya. Kalau ada yang jadi Kode keras ini. Ya begitulah ya. Tapi emang kalian nggak punya riwayat first move? Aku ada. Aku belum. Ya gak seru banget sih. Kamu gimana Ya, first move-nya? Gue cobain. Oh first move aku waktu itu SMP sih itu paling SMP ya, cukup jauh. SMP lu udah SMP ya dari SMP first dari move. SMP wow bocil SMP sekarang ya Beda ya Beda. dulu ini 2018 2019 oh berarti ya. oh ini dari SMP SMA satu sekolah sama dia nggak beda SMP satu SMA-nya dia pindah Tapi satu agama kan? Oke. Masih Satu agama masih aman. Iya. Gimana tuh ceritanya lo first move-nya? jadi ceritanya terus kayak kan sekelas nih terus gue kayak ya gue interest nih sama orang ini gitu kan terus ya udah kira gue ngechatin dia gitu kan kayak ya biasa lah charper gitu kan di kelas terus dapet good sinyal dari dia jadi ya udah akhirnya dekat terus ini masih kaget ya aku yang tembak dia duluan aku mau nggak jadi cowok gitu terus dia yang kaget juga kayak lah kan kamu cewek gitu kan Ini agak siksa shock ya? terus gue bilang kan nah emang kenapa kalau aku cewek gitu kan lah kan seharusnya yang nembak cowok kata dia kayak gitu ya daripada kamu diumbat sama orang lain nah gue bilang tuh kayak gitu terus sekarang kayak wow gue akuin orang beneran Tapi emang tapi itu tuh mengecilkan karena mungkin potensi cowok kita untuk disukai orang lain cukup ada ya, bukan banyak tapi ada gitu. Dan kita mengurangi potensi itu untuk terjadi gitu. Itu sih sebenarnya karena ya coba deh, apa menurut lo tanggapan tentang cowok yang disukai sama banyak orang?
cowok disukain banyak Misalnya crush lo gitu, crush lo disukain banyak crush ya, orang. ini judulnya crush ya, bukan cowok gue. Bukan, crush yang disukain banyak orang Gue gitu. sedih. Kalau gue mungkin kayak oh ya udah, lo bukan cowok gue gitu, jadi kayak tapi gini ya, maksudnya oke, gue nge-crush sama lo dan lo disukain banyak orang ya. Oh ya udah, itu berarti apa ya, kayak keuntungan, bukan keuntungan juga ya, maksudnya kayak oke, itu yang ada di diri lo gitu. Tapi mungkin kalau gue kayak aduh Sangat lo- disayangkan ya. aduh sayang banget gitu ya. Nah, gue nggak bisa gitu loh, gue nggak meskipun cowok misalnya dalam suatu kasus gitu, kelas gue disukain sama banyak orang, gue nggak bisa, gue sebagai salah satu orang yang suka sama dia, gue akan menarik atensi dia lebih gitu loh, Dari yang lain kan? dari yang lain, jadi kayak gue berusaha untuk ngedapetin dia, makanya gue semak pro dengan first move itu kan, karena gue nggak mau keras gue diambil orang gitu. Kayaknya gue bukan tipe yang survival dalam cinta deh. Jadi kayak misal crush gue nih, gue nge-crush sama orang terus kayak gitu, gue tahu dia banyak yang suka ya. Dan menurut gue gak tahu oke aja atau enggak, jadi kayak di tengah. Tapi kalau misalkan gue dengar kabar crush gue juga suka sama salah satu yang sukain dia, cendol maksudnya Betul, gitu, betul. gue yang langsung yaudah deh gitu. mundur gitu. Ini kalau kayak gini bukan survival ya. dalam cinta deh. Gak apa-apa sih sebenarnya kan ya. Nggak apa-apa, semua orang Nggak beda-beda, apa-apa. bener. Tapi kayak ini tuh ciri-ciri enggak ciri-ciri. Apa? Dari pandangan lo tuh Ica kayak gimana berarti apa? Terus sih Iceli ini cewek-cewek strict parents. Iya bener lagi. Kenapa? Kayak Gue nggak kebaca loh. Kenapa kalau lo bisa mikir kalau dia strict parent? Kenapa? kalau menurut lo kenapa? Karena dari gua ya. Kenapa emang? Sama dari jawaban-jawaban dia tadi ya? Jawaban-jawaban dia tadi Jawaban-jawaban dia juga tadi bener, ya. udah ketara sih. Dia tipe yang kurang survival gitu. Dia kayak Tapi emang iya gue lah nggak gitu. sih. Cuman semenjak gue masuk Ilkom ya, Tingkat ke strict parent-nya? Waduh, tingkat gue turun. Maksudnya kayak makanya udah capek ya. Gue tuh batas pulang ke rumah tuh jam 8. Tapi kalau gue langgar, kayak ya sebenarnya awal-awal ngoceh, baru tuh kalau gue pulang di atas jam 8 ya. Tapi makin kesini kayaknya gue tuh capek deh. Kayak jadi Ya udah deh, asal aman aja ya, asal masih utuh asal ya. lo ngabarin pokoknya. gitu. Tapi pernah backstreet gak? Kan strict parents nih. Kan dong. Kan strict parents, berarti gue backstreet dong. Tapi emang ada nggak sih kayak batasan gitu dari mungkin dari orang tua, maksud gue kayak lo Gini, cari cowok yang begini, cari Gue cowok yang dulu begini. sekolah Islam. Jadi untuk pacaran tuh hal yang agak tabu Iya, di betul. lingkungan gue. Bener. Terus gue pertama kali pacaran emang kuliah kan. Mm-mm. Nah, itu gue pertama kali pacaran. Oh. Terus itu gue nggak berani gue ngomong, jadi ya turns out gue backstreet, ya kan? Mau nggak mau gue backstreet. Sorry kalau kedengeran. Gue backstreet, terus udah gitu ya udah, gue ngasih tahu orang tua gue pas udah putus. Nah dari situ orang tua gue langsung kayak bukan nggak berubah jadi strict parent lagi, tetap strict, tapi kayak oh ya udah next time kalau lo pacaran lagi lo harus cerita, lo jangan takut gitu. Justru kalau lo nggak cerita, orang tua nggak bisa ngekontrol. Bukannya kita nggak dibiarin dewasa, bukan, maksudnya kalau gue sakit hati atau gue kayak gimana ada orang tua gue yang bisa jadi kayak sahabat gue. Walaupun gue punya sahabat di Ilkom gitu. Jadi orang tua gue kayak oh ya udah lo next time kalau lo pacaran lo kasih tahu. Iya, gitu. tapi lo ajak main. Gitu. memang hampir semua orang tua ya, maksudnya gue kan bukan tipe yang benar-benar strict parent gitu ya, apalagi kalau soal jam pulang, gue lebih ke strict kosan ya kebetulan, karena kosan gue ada jam malamnya gitu. Tapi kalau sama orang tua asal kayak gue ngabarin itu tadi sih, asal ngabarin gue ke kerja. Tapi kalau soal pacaran, orang tua gue malah nggak mau gue tuh backstreet. Malah kayak kontra kalau gue tuh backstreet. Jadi selama ini gue kan kayak malu gitu kan, kalau mau ngomong gue tuh punya pacar, gue malu, takut orang tua juga nggak setuju gitu kan. Akhirnya gue sama yang di Ilkom ini, maksud gue sama yang sejurusan ini bener-bener baru, gue langsung ngomong ke orang tua kayak yang ma ini lagi gini lagi jalan hubungan kayak gitu. Dan ternyata orang tua malah setuju gue yang begitu, apalagi abang gue kan alay sih lebih tepatnya ya. Abang gue tuh orang yang alay gitu. Dia tuh selalu bilang kayak yang daripada abang ketemu kamu lagi pacaran di tengah jalan terus abang aja, itu mending kamu kenalin sekarang, kata dia gitu. Entah alay apa ya, maksud gue kayak gitu. Jadi tapi itu bener. Bener kan. Jadi maksud gue bukan tipe yang strict parent, tapi gue juga nggak dituntut nggak sebebas itu gitu ya. Nggak sebebas itu, dan keluarga gue tidak mendukung yang namanya backstreet. Lebih baik kita tuh kenalan
terbuka sama orang tua. Bener. Meskipun ada chance untuk kayak ya kalau nanti putus gimana udah kenal sama orang tua, itu tuh udah pikiran nanti loh kayak gitu. Tunggu lo putus udah kenal orang tua, lo lebih tenang karena kayak oh ya udah orang tua gue udah tahu gitu. Sebenarnya gue kemarin tuh yang gue backstreet itu gue miskom, gue kan ngira orang tua gue yang bakal kontra dan bakal nyuruh gue putus saat itu juga atau bahkan kayak gimana gitu kan. Kayak gue takut dong, overthinking sendiri betul. Terus setelah gue kasih tahu dan orang tua gue kasih pengertian kayak enggak, maksudnya memang pacaran tuh bukan fokus kamu sekarang gitu loh, maksud emak gue tuh kayak nanti, cuman kalaupun emang udah punya cowok itu kenalin, bukan untuk kayak ke jenjang serius tapi kayak sekedar mengenalkan oh ini loh gue lagi dekat sama ini cowok. Setidaknya orang tua kita kenal dengan orang yang lagi apa ya? Yang lagi dekat sama yang kita. lagi dekat dan dia setidaknya menghabiskan waktu banyak dengan kita gitu sih. Jadi emang sebaiknya bercerita lah ya, karena lebih enak gak sih kalau misalnya orang tua udah kenal kita tuh buat curhat dan curcolnya kayak gitu sih. Bener-bener. Tapi sebenarnya harus sama orang tua ya, bisa sama saudara juga itu yang terbuka gitu. Tuh. Gitu. Nah, Apa nih? Udah akhirnya nih. sebenarnya masih banyak yang perlu kita bicarakan karena dia seru banget ya. Ya kan Spesial makanya banget. kata gue juga apa kan harus ada spesial program Nah, tapi- namanya konseling cinta itu Boleh. ya. Jadi sebenarnya oleh konsul dari kitanya. Ya semoga di ACC ya sama kreatif. Ya. Sebelum ditutup, ya kita main dulu bentar aja. Boleh Main nggak? apa nih? Main. Boleh. Pernah nggak pernah? Pernah nggak pernah? Never have I ever. Iya, bener nih. Mumpung Oke. topiknya ini, jadi kita buat cepet aja lah ya. Oke, Boleh, boleh. Oke. Langsung yang tak kirim. Ada ya. Oh ya, oke. Oke, ada ya. Siap ya? Oh langsung dapat langsung dapat kayak ininya ya. Iya, langsung dapat ada ininya ininya ya ya, ternyata. ternyata. Langsung dapat Oke, sign langsung. pernah dan nggak Oke. pernahnya ini ya. Langsung Oke, jadi oke. tiga aja lah ya, tiga aja. Kita make it fast bro. Oke. Oke. Yang pertama nih ya, Deg-degan ya. pernah punya HTS lebih dari 2 nggak? Ih ampun. Ih pernah ya? Ini HTS tahu. Ini HTS, bukan HTS kan bukan pacar bukan pacar. kan. Iya pernah. Siapa nih yang nggak pernah? Bohong. Ini cewek mana yang nggak pernah jalan kan 2, 3 juga kayaknya ada. Nggak tahu ya. Gue nggak tahu ya. Tapi gue minimal udah maksimal 2 deh. Udah lanjut dulu sampai nih ya. Ya lanjut guys. Aduh. Nih gue kebongkar kayaknya. apa? Pernah nggak ngode lewat notes? Pernah nggak ngode? Ya doi lo lewat notes gitu. Ya notes IG. Notes Instagram ya. Kayak musik ataupun notes gitu ya. Everyone harusnya pernah sih. Nggak mungkin kalau nggak Lo harus pernah. gunain Itu lo salah satu Instagram, feed, bro. bro. Even lo nggak se-followan sama cowok, lo itu pasti bakalan tetap gitu. Itu semua orang kan pernah. Tapi saya dia nggak pernah. Tapi banget deh. Tapi gue balas-balasan sih pasti. gue bikin notes untuk cowok gue yang sekarang. Maksudnya di waktu itu ya, waktu kita PDKT gue bikin notes lagunya yang Hi-Fi Heavy. yang apa namanya siapa kau untuk jatuh cinta lagi. Terus kayaknya soalnya kan gue kan dia tuh lagi nyembuhin diri gitu loh setelah apa hubungan sebelumnya gitu. Makanya gue nanya, lo siap gak sih buat jatuh cinta sama gue? Ini peka. Terus dia peka, terus dia nge-play lagi Bruno Mars yang I'm leave the door open gitu. Udah, Balas ya ternyata. cukup ya. Oke. Dan ini karena kita kebanyakan ngomong kayak habis waktunya kan ya. Aduh mama. Habis. Yaudah, Emang. sekali tapi udah Kelas ya. Pernah nggak bangun? Closingnya kayak gini ya. Closingnya gini. Lo liat mukanya Ice, lo liat deh. Dia udah. Gaman Jadi ya, siap. Satu gaman ya. Gaman definisinya apa nih? Ya gampang kayak misalkan kalau mencium aroma parfum dia langsung kayak aduh. Itu manusiawi nggak Atau sih? dejavu kalau ngelewatin rumah makan. Aduh, editor bisa di-cut gak sih? Enggak, Udah full kan Cukup ya. durasinya. Kita ketiga ya. 1, 2, 3. Semua orang pernah. Ya my god. Oke, udah. Ini closingnya. Udah. Pernah, makanya gue balikan. Oke. Enggak, itu kan dulu. Oke, please. Cukup jauh Cukup. Udah. Sumpah. Selesai episode hari ini ya. Episode spesial hari kreatif ini. awas ya. Udah. Episode hari ini kelar dengan kita bertiga pernah gabung. Dengan closingan Ica balikan. Ya enggak.
sumpah ya enggak. Itu kemarin. Oh kemarin. Oke. Cukup ya, itu dia episode kita hari ini. Spesial banget kan, spesial banget. Jadi, dan ini episode terakhir di season 1. So jangan sedih karena bakal ada season 2 berikutnya. Oke, itu dia dari kita. Kita pamit undur diri. Oke, Bye. Jangan lupa. Oh ya, jangan lupa dengan dengerin kita di Spotify, di YouTube, like, comment, subscribe, share, pokoknya semuanya lah. Biar kita dapat Untuk waktunya. episode ini nggak usah didengerin sampai akhir, please. Coba kalau kalian udah subscribe, nanti kita waktunya dinaikin jadi 1 jam, jadi kita buru-buru. Oke, udah cukup ya. Bye bye, see you guys. Terima kasih sudah mendengarkan.